Katanya tuh ya, campus APU tuh very high tech. Iya sih, bener. Nah, ini aku baru denger ada alien lab lah, ada Alienware, and then ada MSI, dan is it true? Jadi kita emang apa ya? Kita support semua fasilitas dari setiap bidang dari teknologi itu. Hi guys, welcome back to Educast, Education Podcast bersama iCan Education. I'm Michelle, your host for today's episode. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dari kampus Asia Pacific University yang dikenal sebagai tempat kuliah IT terbaik di Malaysia. Without further ado, so let us welcome Clarence and Kotamas to the show. Hai. Hai. Halo Thomas, salam kenal semuanya. Salam kenal, hai. So how is it di sana? Bagaimana di sana? Kita udah lumayan lama nih di Malaysia ya. Karantinnya lumayan. Jadi kita melihat transisi dari yang awalnya sebelum MCO, sebelum lockdown, sampai yang sekarang sudah masuk ke tahap CMCO. Jadi kita sudah boleh operate almost seperti normal ya. Gitu. Cuma Malaysia ini apa namanya social distancing. Makanya hari ini kita masih social distancing. Ya, Social distancing. Oke, great. Jadi sebenarnya Malaysia partially udah open ya? partially open, benar. Jadi bisnis-bisnis itu rata-rata semua udah pada buka. Tapi memang seperti kayak universities, acara-acara yang ada gathering orang itu memang masih di Oke. Tapi I guess is faster deh. Maksudnya lebih cepat dibandingkan di sini sih sebenarnya. Oke, jadi guys, di episode kali ini kita live langsung dari kampus APU-nya sendiri di Malaysia. And then nih, aku mau nanya nih, kira-kira nih kalau APU sendiri ya, APU tuh letaknya di mana sih? Biar para listeners tuh tahu, oh APU letaknya tuh di Malaysia atau apakah ada kampus lain selain di Malaysia? Oke, jadi kalau untuk lokasi APU sendiri ya, at the moment yang sekarang ini kita di sini, itu kita lokasinya di Kuala Lumpur, jadi di pusat ibu kota juga. Nah, kalau dibilang dari posisinya di mana di Kuala Lumpur, itu kira-kira 20 menit dari Menara Kembar. Oke, kita ini sebelah kita, di belakang kita aja itu adalah Bukit Jalil Stadium. Jadi stadion olahraga yang biasa digunakan untuk tanding, Asian Games ataupun konser-konser itu cuma 5 menit aja dari sini, gitu. Jadi nggak jauh, tapi nggak deket banget ataupun nggak di pusat kota seperti itu. Oke, wow. It's actually kalau dari segi lokasinya tuh strategis banget ya. Strategis banget sih, buat apalagi kita bilang jauh dari distractions, tapi juga kalau kita bilang mau cari entertainment apalagi pada saat weekend itu lumayan gampang banget karena transportasi gampang. Tadi di Bukit Jalil Stadium itu ada LRT gitu, habis itu mana all over Malaysia itu gampang banget. Oke, bagus lah. Berarti dari segi public transportation-nya juga mendukung banget ya. Oke, good, great. Jadi guys tuh, kuliah di APU itu tuh transportation-nya bener-bener gampang banget. Jadi mereka tuh ada LRT yang emang bisa langsung tembus ke kota ya, ke Kuala Lumpurnya langsung ya. Estimasi ya sekitar 8 station lah dari APU untuk sampai di Pavilion ataupun mungkin di Bukit Bintang. Oke. Nah, itu biasa tempat-tempat yang buat shopping ya. Biasa tuh belanja banyak-banyak gitu. Oke. Nah, jadi gini nih, kan kalau misalnya di APU tuh terkenal with IT nih, program IT-nya. Like I heard nih kalau di APU there's like an AI which is artificial intelligence tuh lagi booming-boomingnya nih sekarang. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak about maybe the IT programs di APU? Kalau program IT sebenarnya semuanya udah mengenal. Dari dulu kan teman-teman juga udah milih jurusannya teknologi. Tapi sekarang ini kita udah tahu bahwa teknologi emang udah lebih menjurus, lebih spesialis. Apalagi kalau yang bahasa nggak asing lagi, kita udah masuk ke industri revolusi 4.0. Industri 4.0 ya, I heard that. Jadi sekarang ini di industri 4.0 ini kita sudah berhubungan dengan dunia cyber, jadi banyak sekali jurusan-jurusan baru seperti misalnya kayak cyber security, ada IoT, Internet of Things, ada big data,
artificial intelligence. Jadi itu lebih spesialis. Ini salah satu keunikan dari APU. Gitu. Jadi cuma kayak kita bilang yang general aja nih, sampai spesifik sampai menjurus ke dalam memang. Gitu. Oke, wow. So actually industry 4.0 sendiri tuh jurusannya, I mean a lot ya. Jadi banyak banget gitu ya for industry 4.0. Mungkin bisa dijelasin biar para listeners tahu industry 4.0 tuh kayak gimana sih gitu. Nah, sekaligus aku tambahin jadi sharing juga. Kita udah tahu kalau misalnya dunia pekerjaan sekarang nyari kerja nggak dibilang gampang dan pastinya susah. Terus apalagi pakar-pakar teknologi sebenarnya udah banyak di luar sana. Nah, tapi perusahaan-perusahaan sekarang ini pengen banget ada karyawan-karyawan dengan skill baru, dan otomatis sekarang semua perusahaan juga merubah bisnis prosesnya lebih ke digital. Nah, kayak sekarang sudah dikenal dengan big data. Jadi perusahaan lebih memainkan data-data untuk melihat ke depannya produk-produk apa nih yang bagus, servis apa yang kita tingkatkan itu, karena berbasis data. Terus kita juga pakai sehari-hari itu namanya artificial intelligence, AI singkatannya. Yes. Betul, di AI ini gampang banget dan memudahkan kehidupan kita. Kita pakai misalnya Icon juga ada, kita lagi main Instagram tiba-tiba ada sponsor, terus gak lama lagi kita lagi ngeklik kuliah di Malaysia, kuliah di APU, tiba-tiba di Facebook ada advertisement-nya, terus kita ada di Twitter juga, dan itu semuanya diperankan oleh AI. Gitu. Oh, I see. Oh, jadi yang kalau misalnya kita tiba-tiba chat with someone and then we bahas sesuatu, and then tiba-tiba like bisa aja kayak di IG atau di Facebook sponsor, tiba-tiba itu kerjanya AI ya? Jadi itu dia behavior selama kita di dunia digital itu seperti apa. Bahkan bisa dibilang sebenarnya IR 4.0 itu sebenarnya bukan future sekarang sebenarnya. It's actually now. Semua yang kita rasakan sekarang ini seperti tadi lah, ada AI, ada juga bahkan seperti smartwatch, ada pun juga seperti cyber security dan seterusnya. Itu semua sudah masuk ke bagian dari IR 4.0. Jadi IR 4.0 itu, atau kita bilang future itu sekarang sudah terjadi gitu. Oke, great. Nah, kalau dari APU sendiri, how is APU preparation dalam perkembangan era industry 4.0, especially untuk para mahasiswa-mahasiswinya yang di sana? APU kayak tadi udah diperkenalkan juga kalau salah satu kampus IT terbaik. Jadi memang dari 27 tahun yang lama sampai hari ini kita sudah mempunyai fasilitas yang sangat lengkap dan ter-up to date per hari ini. Makanya kalau untuk ngomong universitas di Malaysia yang memang siap dari segi resources, mungkin kayak dosen-dosennya, fasilitas-fasilitasnya, secara penyedia akademinya, kita sudah siap untuk mahasiswanya. Dan hampir semua jurusan yang ada di Industri 4.0, kita pertama kali yang menjalankan jurusan itu di Malaysia, di satu Malaysia. Wow, oke, great. Ya, mungkin sedikit antara juga. Kan juga mungkin mindset orang nih, University of Technology, apakah jurusannya jangan-jangan tadi adalah computing, AI semua. Kak, menurut kan beberapa dari teman-teman sekalian ini mungkin ada yang tertarik ke bidang mungkin bisnis, ataupun mungkin ke arah accounting, ataupun ke arah banking. Itu sebenarnya ada jurusan-jurusan lain lagi yang berhubungan tentang 4.0. Seperti ada electronic business, ada juga digital marketing, ada mechatronic bagi yang tertarik ke arah engineering. Ada juga fintech, financial technology, ya itu juga. Oh ya, fintech, iya, I've heard fintech loh. Katanya fintech tuh lagi mulai. Now, like fintech is it kayak contohnya OVO, bener nggak sih OVO, GoPay, gitu? Semua sendiri itu kita bilang bukan fintech yang pertama sekali kita ngomongin. Fintech itu ditemukan dari awal kita pertama kali gunakan seperti ATM, seperti Klik BCA, mobile banking, itu tuh semua fintech juga. Tapi sekarang kita masuk ke transisi namanya fintech 4.0, makanya kenapa sekarang kita menggunakan e-wallet, bahkan sekarang peminjaman uang pun itu sudah menggunakan peer-to-peer lending. Jadi kita bisa misalnya aku nggak kenal sama Thomas ini misalnya, tapi Thomas tahu uangnya buat apa, nanti Thomas tinggal investasikan, gitu. Jadi aku kembalikan dia dengan bunga. Nah itu namanya peer-to-peer lending. Oke. Nah, kan kita udah ngomong nih like industry 4.0. Nah, kalau aku boleh tahu nih dari APU sendiri akreditasinya berapa ya? And if I can know like ranking di APU in the world tuh kira-kira gimana gitu?
Iya, ini emang pertanyaan yang hampir ditanyain oleh semua siswa-siswi sih. Kayak pas mereka mau kuliah Pasti ya, kayak sering ditanyain deh kayak gitu. rankingnya apa. Tapi nah, ini aku agak pengen sharing sedikit informasi buat teman-teman yang dengerin. Untuk jadi kalau badan akreditasi itu kita dibagi dua. Satu itu by ranking, satu itu by rating. Nah, biasanya kalau aku boleh bilang, kampus yang pakai ranking itu adalah kampus yang lebih ke fokus riset atau research. Jadi kayak misalnya jurusan-jurusan yang research based, kalau aku boleh mungkin dalam contoh nutrisi atau nutrition practice, atau kita bilang biotechnology, atau mungkin kayak lebih ke medical atau health, itu lebih ke research. Makanya itu jatuhnya lebih banyak ke kampus-kampus negeri. Tapi kalau kita yang kampus swasta, kita fokusnya ke lebih teaching based atau practical based. Makanya APU sangat fokus ke rating. Untuk akreditasi di Malaysia kita ada yang tertinggi, kita dapat excellent status dari Ministry of Education, kita juga dapat QS dari 4 kategori, itu ada facility, inclusiveness, employability. Nah, jadi semua itu kalau secara rating kita udah paling tinggi. Tapi kalau ranking itu belum fokusnya dari APU. Gitu. Oke, great. Jadi tapi yang bikin aku kagum tuh actually ya sekarang Industry 4.0 bener sih kata Kota Mas and Clarence. And kalian kalau misalnya mau tahu future atau Industry 4.0 tinggal langsung aja go to APU or go to website-nya ICAN untuk cek lebih lanjut for APU, oke? Nah, jadi kalau aku boleh tahu nih, how many percentage pelajar Indonesia yang ada di APU sekarang? Kalau bilang persentase sih kita jarang ngitung ya update-update-nya. Tapi bisa kasih tahu seperti ini. Tiap tahunnya di murid-murid Indonesia yang datang ke APU itu ada sekitar 100 sampai 150 students. Oke. Jadi total untuk 3 tahun ataupun semua student yang ada di Indonesia itu estimasi sekitar 400 sampai 500 students. Nah, perbandingan dengan populasi total yang ada di APU, which is 12.000 berbanding 500, itu kan nggak terlalu significant numbers kita bilang ya. Jadi bukan hanya kita bilang student hanya bertemu dengan teman-teman dari Indonesia, mereka juga akan temu sama teman-teman dari semua, dari Malaysia pastinya ya karena lokal, ada juga dari Jepang, dari Swedia, dari Australia, dari Middle East, dari Turkmenistan, Kazakhstan, semua itu lengkap. Jepang, Korea itu. Oh, berarti banyak banget dong. Very multicultural, diversity-nya banyak banget dong di APU ya. Soalnya just to a bit adding ya, karena kebetulan dari segi multicultural learning experience juga, APU rated nomor 1, itu nomor 1 di Asia dan di Malaysia juga. Jadi makanya dari tadi lah tetap mempelajari semua culture itu ramai banget. Nah, jadi kalau misalnya student nih yang nggak usah jauh-jauh lah ya kemana gitu, misalnya di luar dari Asia, mereka bisa aja langsung ke APU and then they can feel like the diversity from a lot of countries and then pasti dari kulturnya juga beda-beda kan? Benar. Kita juga pasti ada ya seperti kayak multicultural night. Jadi student-student negara itu bisa mempertunjukkan tuh kira-kira gimana sih culture mereka, budaya mereka, makanan mereka. Jadi murid-murid yang belum pernah pergi ke negara, misalnya negara A misalnya, dia sudah bisa merasakan culture-nya di APU, gitu. Sudah tahu nih sebelum pergi, gitu. Jadi pada saat nanti dia pada saat akan lulus bekerja di negara A, ataupun pada saat bekerja ketemu sama teman-teman dari negara A, itu dia lebih enak beradaptasinya, gitu. Oke. So actually bukan hanya in bidang academically, tapi I mean for connections and for having like a lot of friends from another countries tuh emang bagus banget ya. Benar. Ya, itu juga salah satu penting banget loh. Benar. Kalau kita bilang, karena kan dari segi kita bilang, dari segi mempersiapkan murid tadi untuk terjun ke dunia IR 4.0 juga kita harus mempersiapkan mereka untuk masuk ke era globalisasi juga. Gitu. Iya. Yang harus kita perhatikan juga dari segi adaptabilitas murid itu juga. Oke. Nah, aku dengar-dengar nih dari student-student yang di sana. Katanya tuh ya, campus APU tuh very high tech. And then where? Maksudnya nih gini. Jadi student aku di sana atau salah satu student kita itu dia bilang kalau di sana tahu nggak di sana tuh ada Alienware loh, ada MSI loh. Wah. Dan I feel like oh really? Biasa kan Mac Lab ya. Nah, ini aku baru dengar ada Alien Lab lah, ada Alienware, and then ada MSI. Dan is it true?
Iya sih, bener. Soalnya dari segi fasilitas, tadi kita udah bahas ya, fasilitas kita emang lengkap banget. Jadi kita emang, apa ya, kita support semua fasilitas dari setiap bidang dari teknologi itu. Misalnya contohnya nih, kita pakai high spec yang IT untuk yang programming, ya. Kita juga itu ada invest misalnya beberapa PC seperti Dell, HP. Terus kita juga ada untuk bagian multimedia dan animation, kita pakai MacLab. Itu juga. Terus kalau untuk bagian yang gaming, itu yang tadi dikasih tahu, computer game development kita pakai Alienware semuanya. Terus APU juga salah satu yang di Malaysia yang invest salah satu cyber security talent zone. Jadi kita integrasi beberapa laboratori dari cyber race, dari security center, dari internet optics, dari Cisco networking. Nah, biar belajar sejauh ini. Itu fasilitas bagus. Wow, mantap. Berarti emang bener ya. So, nih guys, jadi kalian kalau misalnya sekarang kan, apalagi sekarang nih yang anak-anak suka banget kan main games ya, especially sebenarnya sih anak-anak zaman sekarang gitu ya. Nah, berarti sebenarnya kuliah game itu ada dong berarti ya. I mean like maybe game design atau misalnya making a game itu berarti ada gitu ya? Ada sih. Gini, karena kita kalau misalnya ngomongin game, kita selalu nanya ke misalnya yang siswa-siswinya nih. Kalau untuk game doang, itu bukan berarti mau belajar jurusan game. Jadi biasanya kita nanya dulu apakah itu hobi atau passion. Kalau cuma main game nggak bisa ya harusnya. Iya. Tapi kalau disuruh kita berdua mungkin create game, wah berabe. Iya. Oke, great. Berarti sebenarnya dari fasilitasnya mereka tuh bener-bener komplit banget guys. Nah, aku mau nanya nih, kan in your opinion nih, dunia teknologi akan develop seperti apa sih like for 5 to 10 years ke depan? Ya, expert. Tapi jujur ya, dunia teknologi kita semuanya udah mengenal, wah itu bakal gila-gilaan. Hari ini aja kita nggak kepikiran kalau semakin orang banyak sekali sekarang pembicara melalui online. Sebelumnya nggak pernah ada. Terus banyak sekali media-media yang kita udah pakai, mau software dari aplikasinya, terus TikTok juga makin gila-gilaan. Yes. Ya bener, gila. Kadang-kadang kita ngeliat Instagram tapi TikToknya wow, udah banyak banget. Nah, terus kayak yang kita pakai sehari-hari nih, kalau aku ngelihat IoT akan makin banyak, misalnya dari smartwatch, smart laptop, smart car, itu bakal dipakai menjadi hal yang biasa, basic amenities kita. Jadi misalnya kalau kita udah nge-research, kayak kita ke dapur nih, ke rumah kan udah ada smart home ya, nanti dapur udah jadi smart kitchen, LED, lampu-lampu juga ada jadi smart LED, kita bisa kontrol lifetime-nya dan semua. Jadi kalau dibilang 5-10 tahun ke depan, itu sebenarnya hari ini kita udah ngerasain semuanya. Paling just to add mungkin yang saya bilang aja. Jadi mungkin kan barang-barang tadi seperti tadi ada smartwatch ataupun smart kitchen. Yeah. It's been, kita bilang udah mulai general pelan-pelan. Cuma memang at the moment kan kita bisa lihat, oh itu rata-rata yang menggunakan ataupun usersnya itu rata-rata middle up ya. Middle up kan. But as my opinion mungkin kita bakal lihat ke depannya, itu bakal menjadi kita bilang satu komoditas. Atau bahkan menjadi barang yang mungkin gampang untuk didapatkan semua orang, semua kalangan, pastinya dengan teknologi yang semakin murah, semakin cepat, ya kan? Jadi ini mempercepat tadi yang dari industri revolusi 4.0. Betul banget. Wow. Oke, great. Nah, ini banyak yang ditanya nih sama para listeners. So, kan kita tahu ya dengan kondisi seperti ini makanya aku pakai masker dan di situ social distancing. Nah, again with this COVID pandemic, nah bagaimana keadaan pelajaran untuk pelajar APU di sana, and ada tindakan apa enggak yang sudah diambil oleh APU for the students regarding this matter? Kita di aku ada satu yang lumayan salut semenjak aku dan Clarence berdua di Malaysia selama 2 bulan. Kita selalu akan kedisiplinan dari masyarakat orang Malaysia. Jadi pada saat pemerintah mengumumkan harus MCO atau lockdown, semuanya benar-benar hampir 95% completely lockdown. Kecuali yang memang kerja-kerja itu yang daily essential, misalnya buka toko, convenience store, petrol, bahkan kayak rumah sakit lah, gitu-gitu itu yang wajib jalan. Jadi pas 7-8 minggu,
case yang dari awalnya kayak gini tinggi, sekarang malah pelan-pelan udah mulai turun. Nah dari sana kita berdua udah mulai merasa kayak agak aman, agak mulai safe, tapi kita tetap ikut peraturan social distancing. Jadi tetap gitu. Bahkan kalau andai kita bisa hari ini campus, sebenarnya dari segi dari kampus sendiri kita udah ikut semua fasilitas. Ya jadi semua apa kayak thermometer ya. Thermal scanner. Ya itu salah. Itu udah di semua entrance APU. Jadi murid-murid juga feel assured lah at least gitu. Dan juga kemarin juga kita sempat kan soalnya kita tinggal di akomodasi APU. Jadi kita juga kayak sembako ya. Supply makanan. Jadi APU ada bagi-bagi sembako buat beberapa mahasiswa yang memang masih di sini dan nggak pulang ke negaranya dia. Gitu. Oh, oke. Good. Tapi kalau misalnya nih dari student yang misalnya nih kan ada yang balik ke Indo atau misalnya atau kan mereka kan pasti perlu belajar lah ya. I mean, do they have like APU ada online class lah atau misalnya bagaimana nih buat anak-anak yang nggak bisa balik ke Malaysia sekarang gitu? Kita udah jalanin online class dari 2 bulan yang lama sejak pertama kali lockdown MCO. Jadi kita ada jalan online learning platform kita gitu. Jadi semua siswa itu sudah mulai pelan-pelan mulai terbiasa ngikutin kelas online, dan juga 3 hari ini kita pertama kali udah jalanin e-orientation buat baru gitu. Wow, ada e-orientation juga. Pertama kalinya. Mahasiswa kita ada 600 untuk yang bulan Mei. Wow, oke, berarti itu dari berbagai negara in one big screen, and then itu orientation semua that 600 student gitu? Ya, jadi kita prosesnya nggak gampang sih. Jadi kita working as a team, full APU itu besar banget. Semua orang ada tugas-tugasnya untuk membantu student-student. Jadi kan studentnya ada 600 ya. Kita bagi ke berapa puluh tim untuk menjaga, misalnya satu orang pegang 50 student. Jadi kita benar-benar bagi-bagi tugasnya. Memastikan student nggak kewalahan, nggak bingung. Kan pas, ini gimana ya? Belajarnya gimana ya kan? Ujiannya gimana nanti? Gitu. Bener. Ya. Soalnya like untuk manage international student tuh susah loh. I mean different languages, and then kayak lumayan susah kan, apalagi kalau dari China and then dari negara-negara lain itu kan lumayan susah loh. And it's so nice loh guys, good job for APU bisa manage orientation and online loh. Okay, great. Yes. But it's the new normal. But orientationnya berarti udah selesai? Hari ini baru aja tadi pagi baru selesai. Oke, baru aja selesai. Oke. Nah, by the way, I heard that actually Clarence dan Kotoma sendiri itu juga lulusan APU ya. Iya. Ya, APU. Maybe you can share kayak cerita sedikit lah, like ambil jurusan apa pas kuliah and how experience apa yang orang dapetin gitu pas di sana. Pas kuliah ya. Oke. Kalau aku ambil International Business Management. Back 2015 yang pas aku pertama kali mau berangkat ke Malaysia itu 2015. Aku decided untuk ambil International Business Management. Nah, mungkin ada yang nanya kenapa ambil International Business Management ke APU? Ya, kenapa toh? Nah, mungkin aku sedikit buka-bukaan aja ya. Karena kita buka-bukaan aja dulu, ya kan? Boleh share, APU bukan, kita bilang bukan pilihan pertama aku juga. Ya, aku ada pilihan lain deh. Pertama, kita kalau ke Malaysia, mikirnya bisnis, udahlah, ya, cukup tahu gitu. Oke? Iya. Nah, dan aku sempat compare, gimana sih dari segi pelajarannya nih, kita lihat. Karena kan pelajaran aku kan pastinya basically mostly tentang bisnis, ya. Tentang belajar regulasi, belajar tentang culture, tentang bagaimana ekspansi bisnis ke luar negeri. Cuma setelah itu aku ada notice, di pelajaran APU ternyata ada pelajaran-pelajaran yang relate sama teknologi. Dan dimana itu kan bantu banget sama aku juga, karena
bisnis sama teknologi kita bilang kayak butter and jam lah. Yes, agree. Dan aku mikir that is a good suit for me juga, karena kan ke depan pasti selain globalisasi ada tadi digitalisasi juga, gitu. Ditambah teman-teman aku dari di APU juga itu cukup banyak, karena kan aku ambil international business management, is a very additional profile banget. Kalau aku bisa punya koneksi teman-teman dari berbagai negara, gitu. Makanya kenapa aku enak di APU. Mungkin kalau Thomas sih gimana nih? Wah, kalau aku mah sudah lama. Gak usah dihitung deh ya. Gak usah ya. 10 tahun udah. Keep it secret. Wow. Tapi maksudnya yang dari yang you rasain, Clarence, I mean, so actually in APU you belajar banyak banget ya? Benar. I mean, other than kita bilang subjek ya secara general, pasti kan semua universitas pasti pengajaran juga pasti bagus ya. Di luar dari itu pasti kita juga belajar tentang tadi professionalism, karena kan a bit of hint aja di APU kita semua tuh harus pakai kaki. Jadi nggak boleh asal-asalan nih kayak kampus biasanya. Jadi kamu harus pakai kemeja dan pakai celana panjang. Gitu. Kalau bisa kalau bisa. Gitu. Jadi seperti orang kantoran. Jadi belajar professionalism, pastinya belajar juga mengenal teman-teman dari berbagai negara. Itu juga satu hal, dan pastinya communication skills. Karena di APU semua itu harus itulah kita ada presentasi banyak, tugas kelompok banyak, jadi diasah semuanya. Gitu. Oke. Nah iya, tadi aku juga mau nanya tuh, karena I heard like mereka tuh ya katanya kalau di sana tuh harus pakai, yang cowok tuh nggak boleh pakai jeans or anything, bener kan ya? Kayak harus pakai formal attire. Why sih? Aku mau tanya dong, kenapa APU harus kayak just ask the student to have a formal attire. Kenapa they cannot use like ya yang kayak biasa gitu mereka ke kuliah gitu? Why? Ya, ini salah satu pengalaman. Jadi pastinya nggak hampir persentase orang nggak. Apalagi kita masih umuran 17-18 ya, kita pasti nggak suka pakai pakaian kayak gini. Yes, I agree. Bener banget. Emang nggak perlu pakai dasi kalau memang kita nggak kerja ya. Jadi kita emang diwajibkan pakai rapi, boleh kemeja pendek sama panjang. Jadi awal-awal itu harus adaptasi, nggak gampang. Harus adaptasi, pas udah lewat beberapa bulan sampai kebiasaan sehari-hari, kayak jadi daily use gitu ya, kebiasaan. Rupanya kita baru nyadar pas udah lulus, wah ternyata penting banget di dunia kerja. Karena sebelum orang ngelihat kayak kita pintar apa enggak, sebelum orang ngelihat kita punya kualitasnya apa, kualitas diri ya, mereka udah ngelihat kita dari awal, dari depannya dulu, gitu. Jadi kadang-kadang first appearance itu important sih menurut aku sama ini. Beres menurut kamu? Ya, jadi have the same thing juga sih ya. Jadi orang lihat pertama kali itu pasti udah kebayang kok, orang ini seperti apa nih? Apalagi kayak kucil-kucilan, bajunya keluar, ya kan, ataupun pakai baju yang proper lah kita bilang. Orang juga pasti kan juga agak aneh tuh melihatnya. Ini orang trusted nggak? Apalagi misalnya bekerja di bidang-bidang lain seperti katakan accounting yang pegang uang orang lagi bahkan, ataupun bahkan seperti IR yang ketemu politicians. Jadi berpakaian rapi itu ya kita bilang additional point. Jadi yang dimana itu membangun karakter kita. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya nih dari APU sendiri, I mean kan kalau kadang nih anak student mereka tuh bakal berpikir kan biasa kuliah IT or kuliah kayak untuk game design is actually quite expensive. Mereka tuh berpikiran kalau kuliah di luar negeri pasti mahal banget gitu. Nah mungkin kalau dari Clarence sendiri atau Ko Thomas yang udah pernah di sana juga, and then how do you feel like tuition fee-nya and then living cost di sana gimana? Kalau kita sih selalu ngelakuin research ya sebelum memutuskan kuliah di Malaysia dan sudah lulus. Pas udah benar-benar melakukan research dari durasi kuliah, dari biaya hidup. Soal aku dari daerah dan Clarence juga dari daerah. Jadi kalau kita dari daerah, berarti pilihan utama di Indonesia harus ke Jakarta. Kalau enggak, paling pilihan Jawa. Paling ke Bandung kali ya. Nah, jadi baru benar-benar belajar kayak kalau itu misalnya kuliah di Jakarta itu biasa minimum kan 4 tahun. Terus berarti kita biaya kuliah sama biaya hidup harus 4 tahun juga dong. Nah, baru kita ke Malaysia, pas kita konsultasi kayak di luar sana, kita konsultasi ternyata cuma 3 tahun. Barulah kita hitung-hitung dari yang kuliah 4 tahun, biaya hidup 4 tahun, seninya 3 tahun, jatuh-jatuhnya memang Malaysia lebih murah dibandingkan Jakarta.
Terus Pak, kan kita pastinya awalnya nggak benar-benar percaya. Aku terbang ke Malaysia, lihat bentar, lihat situasinya, lingkungannya, terus kita pengen tahu makan itu berapa harganya. Jadi cukup murah sih. Sekali makan kayaknya berapa? 5 ringgitan deh. 5 ringgit dirupiahkan 20.000. Wow, 20.000. Oke, itu actually bisa lebih murah dibandingkan di Jakarta loh. Jakarta. Jadi kita makan pagi ya soalnya kan mungkin cuma Kalau untuk bilang di kampus, katakanlah di kampus di untuk kantinnya, sekali makannya itu 3 ringgit. 3 ringgit. Makan sarapan. 3 ringgit itu sekitar 11.000, which is very affordable banget pastinya. Iya, affordable banget sih, itu affordable banget sih. Jadi dari segi biaya hidup nggak terlalu kita bilang lebih mahal ataupun mahal banget nih kita nggak bilang. I see, great. Oke. Nah, mungkin kalau ini juga banyak nih yang ditanya sih, actually. Ada kadang nih ada nggak, kadang ada scholarship nggak gitu. Nah, because I mean they achieve well in academically, maybe ada potongan kah gitu. Oke, mau aku jawab aja ya. Nah, dari APU sendiri kita ada namanya merit scholarships. Jadi merit scholarships ini akan kita berikan kepada student-student yang memiliki nilai-nilai yang bagus. Jadi pada saat misalnya mereka ada yang dari SMA ataupun ada yang dari international curriculum seperti O-level, itu juga mereka akan mendapatkan, ataupun A-level, itu kita ada program-program beasiswanya. Bahkan untuk juga dari anak S1 maupun S2 misalnya menuju di APU, itu juga ada program beasiswa yang dimana itu up sampai 30% ya. Wow, oke. Great. Berarti untuk scholarship is actually available lah for international student. Nah, oke. So, listeners, kalian yang tertarik untuk kuliah IT, just directly check to ICAN, and kalian tinggal search aja di website mereka tuh lengkap banget info tentang APU. And that is for Educast hari ini. Aku mau say thank you ke Clarence and Ko Thomas sebagai guest in this Educast. Thank you. Thank you banget loh, Mas tuh live dari Malaysia loh. Great job. Nah, so listeners jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share this podcast. Saya Michela, and see you in next week podcast with amazing guests from other countries. So bye bye and stay safe. See ya. Bye bye.